Terjemah Tafsir Al-Marogi Jilid 1 halaman 342. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan bahwa ayat-ayat ini Allah turunkan ketika kaum musyrik dan kaum Yahudi mengatakan kepada masing-masing pihak, "Coba lihat bagaimana Muhammad itu. Ia memerintahkan kepada para sahabat untuk berbuat sesuatu, kemudian melarang sesuatu, dan memerintahkan untuk berbuat sebaliknya. Ia mengatakan sesuatu pada hari ini, dan besoknya mencabut perkataannya itu. Ia memerintahkan agar pelaku zina dihukum dengan cacian, karena ia pernah berkata, ia memerintahkan agar pelaku zina dihukum dengan cacian. Tetapi kemudian ia merubah dan memerintahkan agar pelaku zina ditahan di dalam rumah, sesuai dengan perkataannya. Di dalam Quran surah An-Nisa ayat ke-15, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna maut. Artinya, maka kurangkanlah mereka wanita-wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya. Sesudah itu, ia merubah dan mengatakan, Fajlidu kulla wahidim minhuma mi'ata jaldah. Artinya, maka deraklah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali derak. Al-Quran surah An-Nur ayat kedua. Jika demikian halnya, Al-Quran adalah perkataan Muhammad yang saling bertentangan. Maksud mereka hanyalah menghina agama Islam sekaligus mempersempit orang-orang yang akan memasuki agama Islam dan berteduh di bawah naungannya. Penjelasan nansakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairim minha aw misliha. Nasak menurut pengertian syara ialah habisnya masa berlaku suatu hukum ayat yang dibaca. Hikmah yang terkandung di dalam nasak adalah karena hukum-hukum syariat itu ditetapkan berdasarkan maslahat manusia, sedangkan maslahat itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan waktu dan tempat. Jadi, jika terdapat suatu hukum yang telah ditetapkan syariat pada suatu waktu, berarti hukum tersebut sangat dibutuhkan. Jika suatu ketika hukum tersebut sudah tidak dibutuhkan lagi, dengan sendirinya hukum tersebut sudah habis masa berlakunya. Terkadang hukum nasak ini memakai hukum yang cocok dengan suatu hukum yang pernah ditetapkan pada waktu yang lain. Biasanya hikmah hukum terakhir lebih baik dibanding hukum yang pertama, atau paling tidak mempunyai nilai maslahat yang sama. Permasalahannya hampir sama dengan dokter. Ia akan merubah menu makanan dan resep obat-obatan sesuai dengan kondisi si sakit dan lamanya penyakit yang telah diderita. Para nabi juga sama dengan dokter, sekalipun nabi berperan dalam bidang lainnya, yakni bidang rohani. Para nabi itu berwenang merubah peraturan syariat dan hukum yang berkaitan dengan masalah akhlak. Hal tersebut bisa dianalogikan seperti ramuan obat untuk badan. Jadi sesuatu yang saat ini dianggap sebagai maslahat,
di saat lain sudah lain pula keadaannya. Ringkasan makna ayat ini, kami sekali-kali tidak merubah suatu hukum atau menyuruhmu untuk melupakannya, kecuali kami menggantinya dengan hukum yang lebih mengenai maslahat hamba-hambaku dengan pahala yang sama atau paling tidak sama. Al-Ustadz Muhammad Abduh mengatakan, makna yang sesuai dan benar dari konteks ayat ini justru merupakan dalil-dalil yang dipakai untuk memperkuat kenabian seseorang. Dengan kata lain, adanya nasak ini Allah tidak bermaksud menghapus suatu dalil yang telah ditentukan untuk seseorang nabi, kemudian menggantinya dengan dalil lain untuk nabi lain, atau bertujuan mengingatkan lagi dalil tersebut karena sudah terlupakan orang dan sudah melalui jangka waktu yang sangat lama. Dengan kekuasaan mutlak yang ada pada kami, Allah, kami berkuasa melakukan segala sesuatu. Karenanya kami menurunkan ayat yang lebih baik dibandingkan yang telah lalu dan lebih kuat untuk mengetuk hati, di samping merupakan pengukuhan terhadap kenabian seseorang. Bagi Allah tidak harus berpegang pada dalil-dalil tertentu dalam hal penganugerahan Allah kepada para nabi. Demikianlah pendapat Muhammad Abduh. Penjelasan seperti ini sebelumnya juga pernah dikemukakan oleh Muhyiddin Ibnu Arabi di dalam tafsirnya.